Tank adalah kendaraan tempur lapis baja yang bergerak menggunakan roda berbentuk rantai dengan ciri utama yaitu pelindungnya berupa lapisan baja yang berat dan senjatanya merupakan meriam besar yang terletak di bagian kepala, serta mobilitas yang tinggi untuk bergerak dengan lancar di segala medan. Meskipun tank adalah kendaraan yang mahal dan membutuhkan persediaan logistik yang banyak, tank adalah senjata darat paling tangguh, serba, dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan target darat apapun. Tank adalah kendaraan tempur yang sangat kuat. Walau begitu, tank tidak beroperasi sendirian. Tank biasa dimasukkan dalam unit lapis baja pada pasukan terpadu, yaitu gabungan antara infanteri dan kavaleri lainnya. Tanpa dukungan unit lain, tank, walaupun memiliki pelindung tebal, tetap bisa dilumpuhkan oleh infanteri, ranjau, artileri, dan helikopter atau pesawat musuh. Tank juga tidak efektif di medan hutan dan perkotaan, di mana kemampuan jarak jauh tank jadi tidak berguna, penglihatan pengendara tank jadi terbatas, serta meriam tank yang tidak bisa membidik sasaran yang berada di tempat yang tinggi dalam jarak dekat. Sejarah tank dimulai pada Perang Dunia Pertama. Ketika kendaraan lapis baja mulai diperkenalkan di semua medan pertempuran sebagai respon terhadap masalah-masalah perang parit. Meskipun awalnya sederhana dan tidak dapat diandalkan, tank akhirnya menjadi tulang punggung pasukan Angkatan Darat. Pada Perang Dunia Kedua, desain tank telah berkembang secara signifikan, dan tank digunakan secara masif di semua medan tempur. Ide menggunakan suatu benda bergerak untuk melindungi pasukan infanteri dari proyektil musuh sudah muncul sejak dahulu kala. Yunani kuno menggunakan menara serbu yang dinamakan Helepolis, sedangkan Kekaisaran Romawi memakai menara yang dilapisi pelindung yang menembak menggunakan katapult. Dan Leonardo da Vinci sendiri pun juga pernah merancang kendaraan perang menggunakan roda. Kondisi pertempuran Perang Dunia Pertama di front barat membuat Angkatan Darat Inggris berpikir untuk mengembangkan kendaraan yang bisa menyeberangi parit, menghancurkan kawat berduri, dan tidak mempan ditembak senapan mesin. Lalu konsep kendaraan lapis baja dengan roda penggerak yang berbentuk seperti rantai, pertama kali dicetuskan oleh Kolonel Ernest Swinton dan Sekretaris Komite Pertahanan Kerajaan William Hancke pada tahun 1914. Penemuan kendaraan lapis baja oleh Ernest Swinton bermula ketika ia mendapatkan ide untuk membuat tangki pada 19 Oktober 1914, saat sedang mengemudi mobilnya di Perancis. Sebelumnya, ia mendapat kiriman surat dari salah satu temannya yang bernama Hugh Marriott. Ia adalah seorang insinyur yang tinggal di Afrika Selatan. Dalam surat tersebut Marriott meminta Swinton untuk datang ke Afrika Selatan guna membicarakan kemungkinan traktor yang dilapisi baja sangat berguna dalam perang. Singkatnya, prototip tank ini pun akhirnya selesai diciptakan. Prototipe ini diberi nama Little Willie dan pertama kali diuji oleh militer Inggris pada 6 September 1915. Dengan berat 14 ton, alat perang ini merangkak di atas medan kasar dengan kecepatan hanya 2 mil per jam. Setelah Little Willie diuji, ternyata performanya masih belum memuaskan. Pasalnya tank ini masih bergerak lambat dan terlalu panas serta tak cukup andal melewati parit. Pada awalnya, model atau jenis kendaraan ini diberi nama kapal darat, ground ship. Tetapi untuk menjaga rahasia, tank versi awal disebut sebagai pengangkut air, yang kemudian dipendekkan sebagai tank. Istilah tank digunakan agar pekerja yang membuatnya mengira bahwa mereka sedang membuat kendaraan pengangkut air untuk tentara Inggris di Mesopotamia, Irak sekarang. Istilah tank ini akhirnya diresmikan pada tanggal 24 Desember 1915. Kemudian Little Willie dimodifikasi sehingga keluar prototipe kedua dengan nama Big Willie. Lalu pada 1916 kendaraan lapis baja ini dianggap siap untuk berperang dan memulai debutnya pada pertempuran Somme pada tanggal 15 September 1916. Tank pertama ini dalamnya begitu panas, berisik, dan berat. Selain itu tank juga sempat mengalami kendala di medan perang. Kendati demikian orang-orang menyadari potensi berbahaya dari alat perang tersebut, dengan terbentuknya konsep tank. Pada masa di antara Perang Dunia Pertama dan Kedua, sejumlah negara mulai mengembangkan dan memproduksi tank masing-masing.
Tank buatan Inggris adalah yang paling canggih, dikarenakan keinginan Inggris membuat pasukan lapis baja sejak tahun 1920-an. Prancis dan Jerman tidak begitu mengejar pengembangan tank pada masa ini, mengingat kondisi ekonomi yang buruk, dan perjanjian Versailles yang membatasi Jerman baik dari segi anggaran maupun kuantitas peralatan militer. Amerika Serikat juga tidak banyak mengembangkan kendaraan lapis baja mereka, karena dana yang tersedia lebih banyak dipakai untuk pengembangan kavaleri. Pada Perang Dunia Kedua, tank mengalami banyak perkembangan secara pesat. Jerman misalnya, menggunakan tank-tank ringan seperti Panzer yang sebelumnya digunakan hanya untuk latihan. Tank-tank ringan dan kendaraan lapis baja lainnya menjadi unsur paling penting dalam Blitzkrieg. Namun, tank ringan ini kalah menghadapi tank Inggris dan lebih lagi melawan tank T-34 Soviet. Dan pada akhir perang semua pihak telah secara drastis menambah ukuran meriam dan pelindung tank. Setelah Perang Dunia Kedua dan memasuki Perang Dingin, negara-negara maju dan adikuasa mengambil pelajaran dari Jerman akan potensi dalam penggunaan kekuatan tank. Ditambah dengan ancaman perang nuklir dan kimia yang membuat tank dilengkapi perlengkapan perang nuklir dan kimia. Kemajuan dalam teknologi meriam dan amunisinya membuat tank semakin ditakuti, dan masing-masing negara berlomba-lomba untuk menyempurnakan teknologinya.